Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, yang tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu, banyak sekali. Wakil Gubernur Gus Ipul yang saya hormati, pengasuh pondok pesantren Asyadzili yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ngantuk sampean, Pak? Alhamdulillah. Padang bulan beneran ini. Padang bulan tambahi padang isukli ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi banyak sekali yang diterangkan oleh Al-Habib Husain bin Abdul Bari Al-Idrus yang diterjemahkan oleh Al-Habib Jamal Ba'agil. Bagaimana nilai daripada sosok manusia yang bernama Muhammad yang diangkat menjadi kekasih Allah. Kalau udah tahu beliau ini, Pak, maka semua akan menjadi kecil. Karena tidak ada yang lebih berharga, yang lebih istimewa daripada Muhammad bin Abdullah. Setelah Allah, Muhammad Rasulullah. Kalau udah tahu Nabi, surga pun itu bukan jadi yang saya istimewa, saudara. Nabi lebih istimewa daripada segala-galanya. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau itu memang selalu minta masuk surga. Tapi bukan karena kenikmatan yang ada dalam surga. Daripada bidadari, daripada makanan, daripada pemandangan. Bukan. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyama. Surga itu aku rindu, pingin masuk ke dalamnya. Cuma bukan karena buah-buahannya. Bukan karena bidadarinya, bukan karena bangunan yang menterengnya, tapi karena kekasih Allah. Nanti di akhirat ditempatkan di surga Allah, pingin bersama-sama Muhammad Rasulullah. Kalau ukurannya kita kan memang selera rendahan, yang dicari makanan, yang dicari pemandangan. Sama dengan yang masuk istana kan macam-macam, Pak. Ada orang yang berakal masuk istana raja. Tujuannya yang ditemui, kepingin ketemu raja. Tapi ada semut yang masuk istana raja. Yang dicari bukan rajanya, tapi makanan di dalam istana raja. Banyak orang yang pingin masuk surga. Tapi macam-macam nilainya. Ada yang pingin masuk surga, kepingin bidadari. Itu ente yang gede syahwatnya. Ada yang cuma pingin melihat pemandangannya. Tapi orang seperti Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan pecinta-pecinta Rasulullah, bukan itu yang diinginkan, saudara. Pingin bersama Nabi selalu sampai di surga Allah. Seorang bernama Thauban, Maula Rasulullah. Beliau adalah pecinta Nabi yang luar biasa. Satu saat, beliau berpikir, ya kalau ada di dunia kita bisa memandang Nabi dengan sepuas-puasnya. Kita kalau rindu dengan Nabi, tinggal tunggu ada di masjid. 5 waktu pasti Nabi mengimamin ada di masjid. Suara Nabi selalu didengarkan, didengungkan. Kemudian dia berpikir, nanti gimana kalau sudah mati? Gimana nanti dari kiamat? Kalaupun masuk surga, orang seperti kita nggak sama tempatnya dengan Muhammad Rasulullah. Apa nikmatnya di dalam surga kalau jauh daripada kekasih? Masya Allah. Itu yang menghantui Thauban.
Akhirnya Thauban ini setiap kelihatan Nabi selalu dipandang Rasulullah. Kalau sampai dulu Habib saya ini dipandang dengan berkaca-kaca. Mau menangis itu Thauban sampai Nabi ini menegur, Thauban, ma baluk? Kenapa kamu? Ya Rasulullah, inni atamatta'u bin nadhar ilaik. Ya Rasulullah, aku ini merasa terhibur kalau mau melihat Anda. Cuma saya berpikir gimana nanti di akhirat kalau nggak ketemu dengan Anda. Kalaupun hamba ini masuk surga, tentunya tempatnya nggak sama. Bagiku tidak ada kenikmatan surga tanpamu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Akhirnya turun malaikat Jibril langsung membawa wahyu daripada Allah menjawab keadaan pecinta Rasulullah seperti Thauban. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan daripada para nabi, para rasul, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salihin. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang beruntung. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang kecintaannya kepada Rasulullah. Ma hubbukum fin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kecintaan kamu terhadap Nabi? Beliau menjawab, wala Rasulullah ahabbu ilayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai min nafsi wa min abai wa min auladi wa min al-ma'il barid ala dhama. Rasulullah lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada diriku sendiri, daripada anak-anakku, keluargaku, bahkan lebih aku harapkan Nabi Muhammad daripada air yang dingin ketika dalam keadaan kehausan. Kira-kira masih iling enggak? Kalau lagi lapar sangat, haus sangat, dengan duit, mungkin rebutan air sampean, bukan rebutan duit. Kenapa? Itu adalah satu kebutuhan yang sangat berat. Kalau enggak, bahaya, darurat itu. Begitulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah kehilangan Nabi, itu adalah sangat bahaya, saudara. Bahkan Nabi telah mengancam, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka kalau ada orang yang tidak melihat aku nanti di hari kiamat. La ilaha illallah. Ada seorang sahabat bernama Zaid bin Dathinah. Zaid bin Dathinah, akhu Abi Bayadah bin Amir, saudara daripada Abi Bayadah bin Amir. Zaid bin Dathinah ini pernah ketangkep, ditawan di Mekah. Akhirnya seorang bernama Sufwan bin Umayyah, orang kafir, pembenci Nabi Muhammad, mengutus budaknya yang bernama Nistos. Nistos Al-Gujun, Nistos ini, budak yang gede. Ini bawa Zaid bin Dathinah keluar daripada haram Mekah, karena mereka masih menghargai haram Mekah. Bawa ke Tan'im, sampai di sana penggal. Dibawa, mendengar bahwa Zaid bin Dathinah, orang dekat Nabi, akan dibunuh. Orang-orang kafir Quraisy, pemuka-pemuka mereka ingin menyaksikan keadaannya ini orang. Apakah ketakutan? Apakah khawatir? Apakah menangis dan merengek? Mereka datang, diantaranya Abu Sufyan. Waktu itu belum Islam Abu Sufyan.
Kemudian Abu Sufyan menghampiri Zaid bin Dathinah yang udah mau eksekusi. Dihampiri. Ya bin Dathinah, atuhibbu anna Muhammadan al-an fi makanik yudrab unuguhu wa anta fi baitik. Zaid bin Dathinah, kira-kira setuju nggak kamu? Mau nggak kamu kalau sekarang Muhammad menggantikan kamu posisinya di sini mau dipenggal dan kamu bebas bersama keluargamu? Bagaimana jawaban pecinta Rasulullah? Wallahi la uhibbu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi wa ana jarisun fi ahli. Demi Allah, aku tidak setuju, tidak ridho, tidak mau kalau ada duri sekarang ini menusuk kulitnya Nabi dan aku bebas ada di rumahku. Aku akan siap untuk menebus duri yang menusuk kulitnya Nabi dengan ruhku, kata dia. Allahu Akbar. Akhirnya dibunuh Zaid bin Dathinah. Orang-orang yang kenal dengan Nabi, mereka akan siap mengorbankan hartanya, keluarganya, bahkan dirinya untuk Muhammad Rasulullah. Karena nggak ada yang lebih istimewa daripada beliau, saudara. Nggak ada yang lebih hebat daripada beliau. Seorang perempuan setelah peperangan Uhud, ayahnya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal. Itu perempuan tegang. Ketika rombongan datang kaum muslimin, dan banyak yang meninggal saat itu kaum muslimin. Tegang itu kaum perempuan. Akhirnya ada yang menghampiri, "Bu, jangan ditunggu, ayah Anda udah mati." Enggak tanya ayahku. Siapa? Anaknya juga mati. Suami kamu juga mati. Aku enggak tanya bagaimana Muhammad Rasulullah. Huwa fi khairin kama tuhibbin. Beliau Rasulullah masih bagus, masih hidup, masih selamat. Sebagaimana harapan kamu? Arinihi hatta andur ilaih. Bawa aku untuk menghadap beliau. Aku ingin menyaksikan beliau masih hidup. Karena waktu itu ada isu Rasulullah meninggal. Sampai ketemu dengan Rasulullah, bercucuran air mata itu perempuan sambil menyatakan, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Semua musibah asal tidak menimpa kamu bagiku adalah kecil ya Rasulullah. Bagiku kecil. Apapun yang terjadi, aku siap. Yang penting engkau selamat ya Rasulullah. Pecinta Nabi. Masya Allah. Tapi Allah sudah menetapkan wa rafa'na laka dzikrak. Aku akan angkat dan unggulkan sebutanmu wahai Muhammad. Tidak mungkin ada satupun yang akan menggeser kemuliaan Nabi Muhammad. Menurunkan derajatnya Nabi Muhammad, saudara. Silakan. Mereka akan mengejek dengan segala hal. Tapi tetap Allah akan mengangkat dan memuliakan Muhammad Rasulullah. Dengarkan kepada orang-orang. Orang-orang yang gak senang dengan maulid. Dengarkan baik-baik. Bukankah yang memuji Nabi Muhammad adalah mulia? Bukankah majlis yang demikian berselawat kepada Nabi Muhammad itu adalah bagus? Inilah majlis yang mengangkat nama Nabi Muhammad, yang menghargai Nabi Muhammad. Kok dibilang syirik? Kok dibilang syirik? Mana ulama Anda yang di Saudi yang protes dengan film itu? Membaca maulid disyirikkan, ada di sana. Tetapi mana ucapan kamu semuanya terhadap itu semuanya? Ternyata Anda tidak konsisten. Anda pengecut sekarang. Musuh ada di pada Anda. Tapi Anda diam.
Sedangkan kita, saudara-saudara Anda yang mencintai Rasulullah, yang bersolawat kepada Rasulullah, Anda tuduh syirik. Inikah nasib daripada nilai daripada umat Nabi Muhammad yang saling mensyirikkan, yang saling menusuk satu sama lain? Karena itu, wahai umat Rasulullah, penggemar solawat kepada Nabi, tidak ada sedikit pun acara Anda ini yang bertentangan dengan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Karena sesungguhnya bukan Anda yang memuliakan Nabi, bahkan Allah memuliakan Nabi. Bukankah setiap adzan muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Bukankah setiap khatib Jum'ah selalu mendengungkan sholawat kepada Nabi Muhammad? Bukankah Allah telah memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Itulah adalah bukti bahwa Allah merestui Anda, Allah ridha dengan Anda memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wis aja suwe-suwe. Yang paling penting gosidanya Habib Syekh. Setuju enggak? Karena itu ini Gus Ipul ini di sampingnya Habib Syekh ini gubernur kita. Juga pecinta sholawat Nabi. Yang jelas Gus Ipul, Anda telah membuktikan bahwa Anda setuju dengan majelis ini, benar kan? Setuju sekali Gus Ipul. Cuma selain itu Gus Ipul harus membuktikan bahwa Anda tidak setuju orang yang tidak setuju dengan majelis ini juga. Iya. Kan nggak etis, masa ada di radio, masa ada di televisi, masa ada di koran-koran orang Islam mensyirikkan orang Islam yang lain hanya karena memuji Nabi, bersolawat kepada Nabi. Apa ini? Ini justru memancing perpecahan umat Islam. Idallahu asna billati huwa ahluhu fama miqdaru ma yamdahuhul wara. Kalau sudah Allah memuji Nabi Muhammad, nilai pujian ente ini seberapa sih? Kok dianggap keterlaluan? Seberapa nilai pujian manusia? Allah Rabbul Alamin memuji Nabi Muhammad. Dan perlu Anda ketahui bahwa acara yang demikian ini adalah acara yang paling aman. Nggak ada melahirkan teroris acara model begini, nggak. Nggak ada. Nggak ada melahirkan kebencian, nggak ada. Melahirkan persaudaraan. Tuh lihat dari Habib Al-Idrus tadi menerangkan gimana. Dimulai Al-Quran dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menerangkan Allah yang maha rahmat. Maha rahmat. Penyebar rahmat. Pemberi rahmat. Kemudian dibuka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam. Orang kafir alam. Jin alam. Kemudian ditutup Qul a'udzu birabbin nas. Manusia semuanya di situ. Karena itu Islam ini tidak eksklusif hanya orang beriman sebenarnya. Tonggoan sama orang Islam aman. Hidup bermasyarakat dengan orang Islam aman. Satu, jangan mengganggu agama Allah. Jangan melecehkan Nabi Muhammad, maka wajib Anda dibunuh. Anda menjadi musuh Allah dan Rasulullah. Walaupun di beberapa daerah dilarang pakai kerudung, juga dibalas. Anda tidak diwajibkan gaya kerudung di gini. Bagaimana ini? Enak hidup dengan umat Islam. Loh gitu Islam masih difitnah. Islam difitnah. Katanya teroris. Teroris apa, Pak? Yang keluaran dari pondok teroris. Pondok sing ada maulid dah.
ulama dikatakan melahirkan teroris. Yang teroris itu yang sebenarnya sing ngejur Irak itu teroris. Sing mateni muslimin di Palestina bukan teroris. Yang ngejur Afghanistan bukan teroris. Yang ngejur Libya bukan teroris. Itulah teroris, itu biadab, itu perampok, itu adalah penjahat. Tapi kita tidak pernah demikian. Nah, karena itu wahai umat Islam, ojo sampean tersita dengan fitnaan-fitnaan itu semuanya. Yang penting kita buktikan kita cinta dengan Rasulullah. Yang penting kita ada pecinta salawat kepada Nabi Muhammad. Yang penting kita tetap pertahankan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wassalamualaikum.